Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 selamatkan makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama PJOK KD 3.2 atau 4.2 tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua Bahasa Indonesia KD 3.1 atau 4.1 menentukan ide pokok dan kesimpulan paragraf. Yang ketiga PPKN KD 3.1 atau 4.1 penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Pada pertemuan sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor merupakan gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerak non-lokomotor merupakan gerak yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contoh meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Gerak manipulatif merupakan gerak yang memakai alat bantu seperti bola, menangkap, melempar, menyepak. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah contoh gerakan lokomotor lari. Ini adalah posisi ketika kita berlari. Ada kepala tegak, bahu santai tidak diangkat, dan sebagainya. Contoh gerakan lokomotor dalam permainan berkelompok. Ini ada permainan cepat masuk. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok memiliki 1 bola kecil. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan cepat berlari menuju rumah rekannya di seberang jalan. Saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman dan lari untuk berdiri di barisan belakang. Teman yang disalami berlari ke arah rumah di seberang dan menyalami teman yang berdiri paling depan barisan. Teman disalami berdiri cepat menuju rumah. Ya, ini permainannya masih tentang gerak lokomotor. Ini melatih kemampuan berlari, yaitu termasuk gerak lokomotor. Ini ada di buku tema 1 pembelajaran 6. Selanjutnya menentukan ide pokok paragraf. Ini juga di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas. Ide pokok itu apa? Di sini sudah dijelaskan bahwa ide pokok itu adalah inti dari sebuah cerita, gagasan atau ide. Cara menentukannya adalah mencari kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti. Letaknya bisa di awal atau akhir paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Ya, baca dengan seksama, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Selanjutnya kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf itu adalah ringkasan akhir dari suatu paragraf. Ini menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat-kalimat lain yang penting. Langkah-langkahnya, yang pertama bacalah paragraf secara keseluruhan. Temukan informasi penting pada paragraf. Terus hubungkan semua informasi menjadi satu pernyataan akhir.
Contohnya di sini tumbuhan sumber karbohidrat. Ini kalimat utamanya ada di depan. Ini juga materinya ada di buku tema. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini adalah kalimat utamanya. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan seperti yang mengandung karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian, dan sebagainya. Sehingga kalimat utamanya ini, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ide pokoknya ini bisa sama, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya apa? Kita gabungkan dengan yang penting di sini. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Ini juga bisa. Terus yang kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan. Ini adalah kalimat utama yang ditandai merah. Nanti ide pokoknya bisa manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein untuk mengganti sel-sel yang rusak. Ide pokok kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein untuk tumbuh tinggi, besar, mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Paragraf ketiga, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Ini juga kalimat utama, ide pokoknya sama. Nah, ini kita baca sampai akhir, vitamin gunanya untuk apa, sehingga kita bisa, kalau ini hanya contoh-contoh vitamin, kita buat kesimpulan, manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin untuk menjaga kesehatan, melindungi tubuh dari serangan penyakit. Ini adalah kesimpulan atau ringkasannya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini juga sudah dijelaskan, bahkan sampai 5 sila. Ada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita fokus pada Pancasila sila ketiga. Ini juga sudah. Hubungannya dengan apa di materi ini? Hubungannya nanti dengan kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bisa di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaatnya, pekerjaan terasa lebih ringan, pekerjaan cepat selesai, memupuk persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Ini adalah manfaat kerjasama. Kerjasama itu termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, itu penjelasan tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Oke, nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, like, subscribe, dan share kepada orang lain untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi dan sampai jumpa. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.